Selamat malam semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Clara Kristi Joyus Nasminta Tengkeng. Di sini saya sebagai katekumen mendapat tugas akhir, yakni mewawancara presbiter tentang pendeta robot. Di sini saya memilih penatua Tante Evi Kansil dan diaken Om Silastopo Latihan Dago. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana pendapat Om sama Tante tentang pendeta robot yang udah ada di Jepang? Apakah pendeta robot itu bagus atau tidak? Boleh. Menurut pendeta robot itu ya boleh dikatakan kurang. Maksudnya kayak gini, kalau setiap pendeta untuk menyampaikan sesuatu apabila berkhotbah itu mungkin mempunyai intonasi suara yang baik dan benar. Sedangkan robot itu untuk menyampaikannya itu seperti membaca teks sama rata aja. Tapi kita sebagai umat Kristen yang baik seharusnya kita membijaksanakan atau seharusnya kita bijaksana untuk menghadapi ini semua, karena teknologi yang semakin tinggi, teknologi yang semakin mantap itu bisa jadi akan menjerumuskan setiap umat manusia di dunia ini. Dan sebagai umat Kristen juga kita harus selalu berhikmat kepada Tuhan Allah, dan begitu kan? Iya. Mungkin kalau saya katakan, Evi, yang namanya teknologi itu kan memang baik, ya kan? Terus, jadi teknologi itu dia tidak bisa merubah, ya, tidak bisa merubah atau menggantikan hakikat pendeta yang sebenarnya. Seperti itu kan? Karena robot itu kan dia buatan manusia, karena teknologi makanya robot itu diciptakan lah, seperti itu kan. Tapi yang namanya pendeta itu kan abdi Allah, dia diurapi, dia dipercayakan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk melakukan tugas panggilan dan pengutusannya sebagai pelayan firman dan sakramen. Jadi sebagai pendeta atau pelayan firman dan sakramen itu pendeta tersebut tidak dipandang hanya sekedar sebagai pengkhotbah, ya, tapi juga dia sebagai pelaku daripada firman itu sendiri dalam hidup sehari-hari, gitu kan? Kalau dalam bahasa GPIB-nya mungkin pelayan firman dan sakramen atau pendeta itu sendiri harus melakukan tugas panggilan dan pengutusannya, pengutusan Allah, ya, melalui persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Ya. Nah, melakukan tugas persekutuan, pelayanan dan kesaksian itu tentunya menjangkau ke semua banyak orang, maksudnya ke banyak orang yang punya latar belakang masing-masing, ya kan? Tapi kalau robot dia nggak bisa lakukan itu, karena robot itu dikendalikan manusia, ya kan? Robot itu diciptakan manusia, dan yang lebih tegas lagi, robot itu tidak diurapi. Tapi kalau pendeta atau pelayan firman dan sakramen dia diurapi. Itu saja sih. Jadi kesimpulannya dari jawaban Om sama Tante nih, kalau dari Om itu kan perbedaan intonasi. Ya. Kalau pendeta itu masih berintonasi kalau menyampaikan khotbah. Sementara robot kan datar gitu. Kalau dari Tante itu, robot itu tidak diurapi tapi pendeta lah yang diurapi. Jadi tanggapannya itu, Robot itu diciptakan manusia. ya, jadi karena robot diciptakan manusia, jadi hakikat manusia tetap di atas robot. Bukan robot yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur robot. Kita kan. Ya. Oke, sekian wawancara saya mengenai pendeta robot dari jawaban penatua Evi Kansil dan diaken Om Silastopo Latihan Dago. Terima kasih.
menjelaskan betapa pentingnya kita membaca Alkitab. Saya mengutip satu ayat Alkitab, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-15 dan ke-16 yang menyatakan, "Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan." Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kita harus membaca Alkitab. Yang pertama, karena Alkitab itu hidup. Alkitab adalah sumber kebaikan rohani, dan ketika kita membacanya, energi Tuhan tercurahkan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang kedua, untuk memperbaiki dan melengkapi. Kita dapat hidup dalam kemenangan karena Alkitab memotong semua yang bukan dari Allah dan menggantikannya dengan hal-hal yang sebenarnya. Membantu kita, membiarkan Tuhan menunjukkan kita dengan membaca Alkitab, memberi ruang Ia untuk memperlengkapi kita, seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Menceritakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi seperti Yesus. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah firman yang diucapkan untuk menciptakan dan memaafkan kita semua. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah dan kehadirannya mengalir di dalam Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita meminum kehadiran Tuhan Yesus dan semua yang baik yang terkandung di dalam Dia. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang 1 sampai yang ketiga, yang menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu yang keempat, untuk penyembuhan. Mata air kekuatan penyembuhan Tuhan Yesus ditemukan dalam Alkitab. Begitu kita sepenuhnya percaya Tuhan dan janji-janjinya ditemukan dalam firman-Nya, iman kita akan mengaktifkan kekuatan Yesus dalam kehidupan rohani fisik, relasional, emosional, dan mental kita. Kita hanya perlu membaca Alkitab untuk mendapatkan kekuatan seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah disembuhkan. Yang kelima, membaca Alkitab karena itu adalah senjata ofensif kita. Tuhan melindungi kita dan Dia memberikan kita suatu alat untuk melawan dan mengatasi masalah, yaitu Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari akan membuat kita lebih baik dan memegang pedang dan berperang dengan iman yang baik. Seperti yang dituliskan dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Demikianlah video singkat dari saya mengenai betapa pentingnya kita membaca Alkitab. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, beberapa manfaat kita membaca firman Allah. Jikalau kita membaca firman Allah, kita tidak